Halo, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian baik-baik saja, dan ini sudah masuk ke minggu ketujuh, bentar lagi akan UTS. Jadi, ini bab terakhir di pertemuan ketujuh sebelum UTS, gitu ya. Jadi, silahkan teman-teman menyimak kembali semua video atau materi yang pernah saya jelaskan, dan sekarang kita melihat terkait dengan bab 10, irisan kerucut. Yang akan kita pelajari nanti akan ada parabola, elips, hiperbola gitu. Sekarang kita melihat terkait dengan hal ini. Gitu ya. Jadi anggap misalnya kamu mengambil sebuah kerucut gitu ya, vertikal dengan dua ujungnya saling berhimpit seperti ini gitu ya. Terus kemudian kamu ambil bidang-bidang atau sebuah alat yang memotong kerucut tersebut dari berbagai sudut, gitu ya, seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Nah, kalau kamu mengambil pemotongnya atau pengirisnya dengan bentuk seperti ini, gitu ya, kamu lakukan pemotongan seperti ini, maka akan berbentuk ini hasil pemotongan dari kerucutnya, gitu ya. Nah, dan kalau misalnya kamu sebenarnya ini sejajarkan gitu ya, dia mendatar dengan baik gitu ya, itu persis dengan lingkaran gitu ya. Nah, itu bentuk yang seperti ini dia disebutnya sebagai elips. Sekarang kamu ambil pemotong lagi gitu ya dengan bentuk ada kerucut seperti ini, dan kamu potong dia dengan kamu ambil bentuk yang seperti ini gitu ya. Nah, ini ada nanti hasil pemotongannya yang dimana itu disebutnya sebagai parabola gitu ya. Dan kalau satu lagi kamu ambil lagi kerucut dan kamu potong dia tegak gitu ya. Nah, di sisi ini dia akan ada hasilnya, tapi di sisi ini juga akan ada hasilnya. Nah, itu disebut sebagai hiperbola. Sebenarnya kalau kamu ambil pemotong dengan berbagai bentuk akan dihasilkan seperti lingkaran, bisa juga dengan titik, garis-garis berpotongan, dan ada yang menyatakan satu garis gitu. Namun dalam hal ini yang kita pelajari adalah hanya tiga hal ini, gitu ya. Nah, kurva-kurva yang tadi yang kita hasilkan ini yang kurva seperti ini, ada yang bentuk seperti ini, dan ada yang bentuk seperti ini. Nah, itu disebutnya adalah irisan kerucut, ya, atau dia disebutnya sebagai konik, gitu ya. Irisan kerucut atau konik gitu ya. Nah, sekarang dari bentuk hal-hal ini gitu ya, elips, parabola, hiperbola, kita nanti akan menentukan persamaan mereka gitu ya. Nah, misalkan gitu ya, pada suatu bidang L gitu ya, anggap ini pada suatu bidang L gitu ya, ini anggap garis lurus gitu ya, anggap garis lurus gitu ya. Nah, pada suatu bidang ini ya, oke. Misalkan ada garis L di dalamnya, gitu ya, garis L, ini tadi bidangnya L besar, gitu ya. Di dalamnya misalkan ada garis L. L-nya ini disebut sebagai anggap garis tetap, atau dia disebut juga sebagai directrix. Ya, penamaan nama L itu adalah ini. Terus kita misalkan ada titik F yang dimana dia merupakan titik tetap atau fokus yang terletak di tidak terletak pada garis L ini, gitu ya. Anggap dia misalnya kita ambil di sini ada sebuah titik, anggap titik P, gitu ya. Anggap titik P. Nah, kita ambil garis yang di mana ada titik F, gitu ya, di luar daripada si garis si L katanya, gitu ya. Nah, CF ini dia disebutnya adalah titik tetap atau fokus, gitu ya, yang tidak terletak pada garis tersebut, si garis L, gitu ya. Nah, so himpunan titik si P ini adalah rasio antara jarak si PF mutlak, gitu ya, dari si fokus, ya, si PF ini
dan jarak antara si PL gitu ya, PL gitu ya, PL dari si directrix gitu ya. Jadi himpunan si titik P ini adalah rasio antara jarak si PF dari titik fokus dan jarak antara PL dari directrix gitu ya. Nah, himpunannya itu, himpunan titik-titik P-nya yang rasio antara PF dan juga PL, itu disebutnya adalah sebagai suatu konstanta positif atau E. Dia disebutnya dalam hal ini adalah eksentrisitas. Eksentrisitas. Gitu ya. Nah, ini adalah suatu konstanta positif. Nah, berarti kalau begitu, himpunan titik si P yang tadi memenuhi hubungan ini kan? Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kondisinya adalah si P ini himpunannya adalah himpunan titik yang memuat PF dan si PL yang dimana dia adalah tergantung konstanta si E ini. Semakin besar nilai E-nya, berarti ini mungkin semakin akan ke sana, gambar kurvanya akan semakin ke sana gitu ya. Nah, tergantung si E-nya. Berarti kalau begitu, E-nya ini mempengaruhi persamaan ini dan mempengaruhi kurva ini nantinya gitu. Nah, oke, jadi yang ini dia disebutnya sebagai konik atau yang tadi irisan kerucut itu, ini persamaannya. Jadi si E itu adalah mempengaruhi persamaan ini. Yang pertama, ketika E-nya misalnya adalah di antara 0 sampai dia 1, dia koniknya atau irisan kerucutnya adalah disebut elips. Oke. Dan kalau E-nya dia sama dengan 1, maka konik itu disebut sebagai parabola. Dan kalau dia lebih besar daripada 1, maka konik itu disebutnya adalah hiperbola. Nah, jadi itu ya. Jadi si irisan kerucut ini yang dia punya persamaan yang ini, si E-nya itu mempengaruhi. Nah, E-nya itu apa aja, dia berada pada rentang ini. Kalau E-nya di sini, maka dia elips, dan kalau E-nya di sini parabola, dan kalau E-nya di sini dia hiperbola. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari terkait dengan persamaan ini dengan E-nya yang dipengaruhi oleh E-nya. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi persamaan yang tadi itu mempunyai ketiga persamaan ini, gitu ya. F-nya menyatakan titik fokus, si P-nya sembarang kurva, si L-nya adalah garis direktrix, gitu ya. Proyeksi titik P pada garis direktrix L pada bidang, E-nya adalah konstanta eksentrisitas, gitu ya. Himpunan titik P yang memenuhi hubungan tersebut disebut dia konik, gitu ya, atau irisan kerucut, gitu ya. Dengan untuk masing-masing nilainya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita bergerak dari si E sama dengan 1. Oke. Si E sama dengan 1. E sama dengan 1, kalau kita melihatnya, kan si PF sama dengan E dikali PL. Kalau E-nya 1, berarti yang terjadi adalah ini. Ya. Nah, jika garis direktriksnya dalam hal ini Y sama dengan min P, dan titik fokusnya adalah Y sama dengan F sama dengan 0, P, maka persamaan yang konik tadi bisa ditulis dengan ini. Dan persamaan ini disebut sebagai persamaan parabola. Nah, namun persamaan yang ini kita harus definisikan atau turunkan dalam persamaan X, Y gitu ya, karena kita belajarnya di dalam koordinat gitu ya. Nah, kita akan melihat persamaan ini dari mana gitu ya. Misalnya contoh kamu lihat gambar ini. Misalnya diberikan ada Y dan ada X dalam hal ini gitu ya. Nah, diberikan ada titik P gitu ya di kurva gitu ya. Terus Oke, ini terus ada titik di sini sepanjang P gitu ya, dan ini menyatakan titik fokusnya gitu ya. Terus maka di sini ada sebuah titik yaitu x, 0 gitu ya. Kalau ini panjangnya si P, maka ini adalah x, 0 gitu ya. Kita nggak tahu x-nya kan bisa aja berapapun gitu ya. Tapi ini kan garisnya si x. Jadi x, 0 dengan y-nya 0, yang ini sepanjang P.
Maka kalau begitu, kalau itu sepanjang P, gitu ya. Nah, maka kita ambil garis direktriksnya adalah si negatifnya, ya kan? Negatifnya. Berarti di X sama dengan min P. X sama dengan min P. Dan kalau kita melihat ini, gitu ya, melihat hal ini, maka si tadi kan PF itu kan sama dengan PL. Nah, ini kan yang persamaan parabola kan ya. Nah, saya mau melihat PF dengan sama dengan si PL gitu ya. Ini garis direktriksnya. PL gitu. Nah, jadi kalau saya mau lihat PF sama dengan PL gitu ya, maka PF-nya apa? PF adalah ini. Perhatikan bahwa untuk mencari jarak ini tinggal pakai apa? Rumus ini kan ya. Nah, ini. Oke, rumus ini ya. Artinya adalah jarak adalah X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti jadinya X min P ditambah Y min 0. Gitu ya, makanya ini. Terus satu lagi si PL. Nah, ini PL ya. Oke. Nah, ini kan X-nya adalah negatif P. So, berarti jadinya kita punya adalah ini ya, X ditambahkan dengan P, gitu ya. X ditambahkan dengan P, gitu ya. Terus Y dikurang, ini kan sama-sama Y juga ya, garisnya kan. Ini kan kalau kita tulis, titik ini sebenarnya titik berapa, yaitu adalah min P, Y, gitu ya. Maka ini jadinya X dikurang-kurang P, Y dikurang Y. Nah, maka hasilnya jadinya ini. Dan kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka akan punya bentuk ini. Dan kalau kita sederhanakan, gitu ya, ini kita kuadratkan dulu, gitu ya, baru ini kita kuadratkan, maka kita lihat ada yang habis, ini dan ini, gitu ya. Mana yang habis, sorry. Nah, ini kan min 2px, kepindah ke sini jadinya positif, gitu ya. Nah, yang ini dan yang ini, oke. Oke, sorry. Nah, yang ini X kuadrat, gitu ya. Dengan X kuadrat, ini kan saling menghabisi. Si P kuadrat juga saling menghabisi. Sisanya tinggal Y kuadrat sama dengan ini pindah ke sini, maka jadi 4px. Maka persamaan yang tadi koniks itu, yang dalam parabola, kalau kita turunkan dalam koordinat X, Y, maka membentuk persamaan ini. Maka Y kuadrat sama dengan 4px, di mana P-nya adalah menyatakan terkait dengan titik yang fokusnya, gitu ya. Si P-nya menyatakan titik fokusnya, gitu. Nah, jadi kalau begitu, kalau misalnya ada bentuk Y kuadrat sama dengan 4px, dan kalau kita lihat tadi gambarnya, ini kan dia di sebelah kanan gambarnya, garis direktriksnya di sebelah kiri. Berarti kalau begitu sebenarnya gambar ini, persamaan parabola, itu bisa begini, direktriksnya di sini. Bisa juga, gitu ya, begini, direktriksnya di sini. Atau bisa juga adalah begini, direktriksnya di sini. Atau bisa juga begini, direktriksnya di sini. Gitu ya. Jadi ada 4 dalam hal ini ya. Ada 4 gitu ya. Tergantung bentuknya seperti apa. Jadi kalau begitu, yang ini gitu ya, yang Y sama dengan Y kuadrat 4px itu adalah yang ini. Yang ini juga adalah Y kuadrat 4px, tapi dalam hal ini nanti negatif gitu ya, ada negatifnya. Nah yang ini berarti dia jadinya X kuadrat sama dengan 4, oke. Ya, X kuadrat sama dengan, sorry ya, X kuadrat sama dengan 4P. Nah, ini berarti jadinya X kuadrat sama dengan 4P. Tapi karena ini di bawah, maka ini negatif, ini positif. Ini karena dia di sini sebelah kanan, maka ini positif, maka ini negatif di sebelah kiri. Gitu ya. Jadi bentuknya pasti hanya 4 memenuhi ini. Gitu ya. Oke. Dengan P-nya merupakan jarak dari fokus ke puncak. P-nya adalah jarak fokus ke puncak. Gitu. Nah, sekarang kita melihat contohnya biar lebih paham ya. Anggap ada Y kuadrat sama dengan 12X. Carilah fokusnya dan cari direktriksnya. Oh ya, sudah gampang.
ini berarti persis dengan Y kuadrat sama dengan 4PX gitu ya. Maka kalau begitu berapa 4P-nya? 4P-nya 12, berarti dalam hal ini P-nya 3. Oke, berarti kalau begitu si titiknya adalah P,0 gitu ya. Nah, fokusnya berarti di 3,0. Garis direktifnya selalu X adalah negatif P, gitu ya, maka negatif 3, gitu ya. Kalau kita mau melihat gambarnya kurang lebih seperti ini, dia di sebelah sini. Oke, satu lagi adalah kalau misalnya ada Y kuadrat sama dengan 4X, maka ini adalah 4PX, maka 4P sama dengan 4, P-nya adalah 1. Berarti fokusnya adalah P,0, maka 1,0. Garis direktifnya adalah X sama dengan min 1. Kalau kita gambar adalah bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini dulu untuk sampai irisan kerucut khusus untuk parabola. Berikutnya nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan elips dan juga hiperbola. Oke, selamat belajar, sampai ketemu.